Halo guys, selamat datang kembali di Askia Channel. Di episode kali ini saya akan menceritakan tentang Madayo, ketua bandit gunung yang menculik Putri Jiang Qianer. Namun, mereka terkena sambaran petir yang menyebabkan mereka bertukar tubuh. Kejadian ini membuat mereka terhubung secara emosional dan nasib mereka saling terkait. Dari sini, berbagai kejadian lucu dan tak terduga mulai menghiasi perjalanan mereka. Baiklah, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Awal kisah, diperlihatkan bandit gunung Madayo sedang mengejar Jiang Qianer, putri sang kaisar. Mereka berdua terlihat sedang main kejar-kejaran, balapan lari di tengah hutan. Bandit bewok itu pun akhirnya berhasil menangkap sang putri. Dengan perasaan takut, Jiang Qianer memohon kepada ketua bandit agar tidak menyakiti dirinya. Bandit bertampang sangar itu lalu meyakinkan sang putri, bersumpah janji tidak akan menyakiti. Jika melanggar sumpah, ia rela tersambar petir. Belum selesai melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba kilatan petir menyambar Madayo dan Jiang Qianer. Mari kita flashback ke belakang, sebelum mereka berdua tersambar petir dan bertukar jiwa dengan tubuh yang berbeda. Suatu hari, nampak iring-iringan pasukan Jenderal Lu Tiangqing yang juga kekasihnya Jiang Qianer menyusuri jalan di tengah keramaian. Masyarakat sekitar dan para fansnya itu menyambut kedatangan iring-iringan tersebut. Jiang Qianer berharap semoga Jenderal Lu Tiangqing segera melamar dan menikahi dirinya. Di tengah keramaian, ketua bandit gunung Madayo terlihat kesal karena Jenderal Lu Tiangqing berhasil menangkap 10 bandit gunung yang merupakan anak buahnya Madayo. Ia pun bermaksud ingin mencelakai sang jenderal sambil memegang pisau dan bersiap-siap melakukan aksinya. Tiba-tiba Jiang Qianer didorong ke belakang oleh seorang pelayan wanita. Ketua bandit gunung yang persis berada di belakang sang putri tertancap pisaunya sendiri. Ia pun berpura-pura sok tegar sambil menahan kesakitan tertancap pisau di hadapan anak buahnya. Dalam perjalanan pulang menuju ke istana, Jiang Qianer beserta pelayannya dihadang Madayo dan salah satu anak buahnya itu. Mereka berniat ingin menculik sang putri buat dijadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan 10 anak buahnya yang ditahan oleh Jenderal Lu Tiangqing. Kemudian, putri kaisar dan pelayan wanitanya dibawa ke markas bandit. Sesampainya di sana, anak buahnya Madayo merasa khawatir menahan sang putri kaisar bisa beresiko dihukum mati jika tertangkap oleh prajurit istana. Namun sang ketua bandit mengabaikan ocehan bawahannya itu. Lalu ia pun menulis surat untuk disampaikan ke sang jenderal sambil menggambar kondisi sang putri di markas mereka. Jenderal Lu Tiangqing marah besar, tunangannya disandera bandit gunung. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk segera pergi ke sarang bandit tersebut. Singkat cerita, ketika sang putri meloloskan diri dan dikejar bandit gunung, lalu akhirnya tertangkap, tiba-tiba mereka berdua tersambar petir dan bertukar tubuh. Begitu terbangun, bandit gunung terkejut melihat dirinya berubah bentuk menjadi sang putri. Ibunda Jiang Qianer bingung melihat perubahan putrinya berperilaku aneh. Begitu juga dengan sang kaisar. Ayahnya pun terkejut melihat anaknya tersebut. Sebaliknya, putri Jiang Qianer yang berada di dalam tubuh sang ketua bandit merasakan hal yang aneh dengan tubuh barunya itu. Anak buahnya bandit gunung itu pun heran melihat sang ketua. Tingkahnya menjadi feminim dan lemah gemulai seperti seorang perempuan. Dari sini, berbagai kejadian lucu dan tak terduga mulai menghiasi perjalanan mereka. Jiang Qianer, yang kini berada dalam tubuh Madayo, kebingungan dengan kehidupan barunya sebagai bandit. Bayangkan seorang putri yang terbiasa hidup dalam kemewahan, harus memimpin sekelompok bandit yang kasar. Sementara itu, Madayo, dalam tubuh Jiang Qianer, berusaha keras untuk tidak mengacaukan etiket istana sambil berusaha memahami cara bersikap anggun. Dalam kekacauan ini, keduanya harus belajar hidup dengan identitas baru mereka,
menciptakan banyak kejadian konyol. Sementara itu, Adipati Ying berencana memberontak dan menggunakan desa Madayo sebagai markas rahasia, menambah kompleksitas situasi yang sudah rumit. Baiklah, langsung saja saya persingkat ke ujung cerita. Di akhir cerita, Jiang Qianer ingin kembali ke tubuhnya supaya dapat menikah dengan Jenderal Lu Tiangqing yang dicintainya, sedangkan Madayo ingin membalas dendam ayahnya. Mereka berdua bekerja sama untuk mengatasi berbagai kesulitan. Sementara itu, Adipati Ying bersiap untuk memberontak, dan memerintahkan orang-orang untuk menyelinap ke desa Madayo. Sang Adipati menggunakan desa tersebut sebagai tempat rahasia menempatkan pasukan. Demi Madayo, Jiang Qianer ingin mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Sedangkan Lu Tiangqing ingin menemukan bukti pemberontakan Adipati Ying demi Kaisar. Di tengah konflik dan pengkhianatan ini, mereka bertiga bekerja sama dan mengandalkan satu sama lain untuk menghadapi tantangan yang ada. Sekaligus mengungkap kebenaran dan membalas dendam yang tertunda. Setelah banyak liku-liku dan pertarungan yang menegangkan, Jiang Qianer dan Madayo akhirnya berhasil mengungkap konspirasi sang Adipati. Dengan bantuan Lu Tiangqing, mereka menggagalkan rencana pemberontakan dan memulihkan kedamaian. Cerita drama ini, menurut saya lumayan menghibur. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton yang full episode secara lengkap.